قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ulas kemarin ya. لو نشاء جعله أجاجا فلولا تشكرون. Lau nasa, jika aku menghendaki, ja'alnahu, maka ku jadikan air hujan itu. Jadikan apa? Ujajang, asin. Tuh, kalau aku mau mendekat Allah, ini sudah kita bayangkan lah. Persane bisa menentukan orang tidak susah. Orang mungkin ada yang datangnya bentuknya es ya. Untung di sini normal gitu. Kalau datangnya segini-gini kepala. Terjadi daerah-daerah Afrika sana apa di Eropa kan banyak itu. Sampai tertutup. Tetapi begitu datang karena kasih sayangnya Allah, itu bukan bentuk batu. Ya air yang bersama dengan kabut begitu, bled tadi langsung numpuk begitu. Kalau datang begini dia aduh genting ya. Tapi alhamdulillah di Jawa, di Kalimantan tidak begitu ekstrim lah. Itu juga harus alhamdulillah kita mendapatkan wilayah yang begini subur, tropis begitu. Apalagi sudah ada dalam khatulistiwa, kemarau jauh, tidak terlalu lama. Alhamdulillah begitu. Ya begitu, falawla taskuru. Kalau iya pada mengerti untuk bersyukur kepada Allah ini. Ya, alhamdulillah air hujannya nggak jadi diasinkan begitu. Dulu air laut itu awalnya itu nggak asin. Air laut itu. Makanya bekas dari tawar itu masih sekarang membentang di Atlantik itu. Coba waliman khofa maqama apa bakhriyal taqiyani bainahuma barzakhu la yabghiyan. Dua lautan tawar dengan asin kok ora campur. Ya Gusti Allah ngersakaken ya Allah, kita kadang-kadang nangis sendiri kan. Itu bukti nyatanya itu. Dan ketika nanti di akhirat kelak menyatunya sebuah air ini, meratakan tanah, dikeluarkan isinya, diratakan, air jadi satu, bumi jadi rata, sudah nggak ada gunung lagi, sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini di masanya kita, keagungan Allah begitu luar biasa. Bisa antara air sampai ke dasar, sampai ke dasar itu enggak campur. Jadi di sana ada sungai yang mengalir begitu. Nah ini Al-Qur'annya mengatakan bahwa dia taqiyani, coba bayangkan. Apalagi yang mau dikhianati begitu. Coba kalau ditafakuri kan jadi iman, jadi nikmat. Karena tidak pernah kita berpikir, tidak tersentuh oleh akalnya kita. Untuk malas berpikir menafakuri keagungan Allah, ya tidak ada nikmat batin di dalam hati kalbu ini begitu. Jadi kalau ingin menambah keimanan, itu kan obatnya hati ya. Kamu mikir keagungan Allah itu luar biasa, itu mengalahkan. Kalau pas kamu sedang berpikir tentang keagungan Allah, lalu kamu tersentuh betapa agungnya, itu nemu, itu hidayah yang nemu begitu. Kalau berbicara pahala sama dengan 70 tahun orang awam melakukan sholat sunnah pahalanya. Belum karuan orang-orang awam itu sunnah 70 tahun itu sampai ketemu kalau Allah itu sudah jarang. Ini begitu. Kalau dibicarakan kan sayang itu tersentuh aku. Mantap gitu. Nah, mereka tidak bisa bilang awam. Gak mau orang itu biar awam gak mau dibilang awam. Kadang-kadang ngaku-ngaku awam, tapi kalau dibilang awam ya nggak mau awam begitu. Ayo belajar ya, urip belajar berubah.
dipikir oh bisa nih kok jago bisa tarung kan enggak kan. Gladuk ya itulah kucing lanang karo lanang tarung rebutan kekuasaan mau wilayahku ya karena satoan dan manusia kan ora karena anak akal kon lupa aku ya lurupangan ya. Ini ayam kan tidak, ini makananku semuanya. Laki-laki, ini istriku semuanya, oh gitu. Jadi kalau ada orang cuma dia, ya udah itulah ayam ini. Dia aku istrinya ini. Hewan itu nafsunya nafsu hewan begitu. Law nasa uja'alnahu ujajang falau la taskur. Afara'aitumun narul lati turun. Afara'aitum, apakah kau tidak melihat? Afara'aitum, apakah engkau tidak melihat? Begitu. Naro terhadap nar, api. Apa bukan neraka maknanya? Nar, api. Alati turun. Kang toaken sira kabeh, maksudnya apa kau tidak melihat dengan api yang kau keluarkan? Ayo, korek ya. Ya, coba bayangkan ya. Cuma dengan syariat kalau di Indonesia, kalau zaman dulu ada, sebelum ada ditemukan minyak korek api itu di Arab itu ada 3 kayu yang Allah ciptakan. Namanya kayu afar. Kayu miroz, kayu akar itu digosokkan 2 kayu itu, lalu pletikannya itu kena kapuk, tahu kapuk Ben? Ya kapas, itu menyala api itu, di situ kasih sayangnya Allah. Coba kalau nggak ada itu bayangkan, orang mau masak pakai apa? Sekarang kan pemantik enak. Ditemukan minyak gas di dalam bumi. Itu petunjuk dari Allah. Gitu. Dulu kan begitu juga, makanya itulah pembaharuan Allah itu dilakukan terus bertahap dan bertahap. Gitu. Pasal demi pasal supaya menjadi pelajaran bagi kita yang sekarang ini tentang masa-masa dulu. Jadikan alat bersyukur kepada kita. Sampai Al-Quran Nabi dijelaskan oleh Allah bagaimana umat-umat sebelumnya. Begitu megah mereka di dalam kebudayaannya. Makanya hebat-hebat orang dulu. Sekarang nggak ada. Kayak kaum Samud. Di surat Idza sama'u saqat wa adina wal fajri wa layalin asri wasabti wal laili idayat hal fi dzalika qasamul alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iramajatil imad. Terus allati nabi mukhlaq misluha fil bilad. Memantik mengukir bilad manane jurang. Dibikin rumah, dibikin zaman dulu, coba bayangkan. Sekarang kan nggak ada, berarti kalah. Bahan diukir, indahnya. Paling enak sekarang batu dinding itu lain. Sekarang dirinya ya. Sekarang enak dimudahkan oleh Allah, alat ada, potong kayu dulu, kosrak, nebang pakai, orang Jawa bilang pakai wadung ya. Kampak besar ya, ada yang kampak kecil, al wadung itu bapaknya kampak, dem, aduh. Allah memudahkan lagi, lewat akal manusia, gara-gaji timbul enak, serak, aduh sekarang ngesdel, aduh masya Allah ya begitu ya. Tapi afala yaskurun. Coba di saat kita melihat itu, pekerjaan yang demikian yang kita lakukan, tuh pada hakikatnya Allah memperjalankan kita dengan kemudahan itu. Lalu di batin inilah, jiwa inilah yang menikmati itu.
dengan dasar alat dohiriyah ini begitu. Ini enak dirasakan begitu. Lalu baru mau menerima dan menikmati pekerjaan itu. Dijadikan alat ibadah kepada Allah. Terus api itu dijadikan loh. A'antum ansha'atum syajarataha am nahnul munsyi'un. A'antum apakah engkau ansha'tum yang menumbuhkan syajarataha pohon itu, pohon api itu. Am nahnul munsyi'un apakah aku yang menumbuhkan pohon itu. Tinggal dipikir ya kabeh ya Gusti Allah. Enak kelapa cukul lalu tinggal ngemet glenggem nginum. Enak betul ya. Ngemet sungkan karo duit ngemet 10.000 jadi wis lunda. Pak gulanya apa? Macam-macam. Aduh ya. Ya, coba aja bayangkan gitu ya. Nah itu kalau tidak diukir dengan keimanan ya kita mengakui tak akan pernah sampai itu adalah rezeki dari Allah, itu ya hasil kita begitu. Iya. Kan dengan kenyataan dohiriyah yang menutup-nutupi itu pengakuan nafsu begitu orang kerjaku ya aku yang membuat harta ini. Makanya orang-orang dulu yang tidak tertauhidi ya beranggapan begitu. Yaitu aja kita begini selamat terarah mengarah kepada Allah, yang tidak ya tidak. Mereka tahu bahwa itu rezeki dari paling dari atas dari mana ya. Orang di luar Islam itu sudah 100% lebih merasa itu adalah hasil semua dari dirinya sendiri. Jadi takdir itu cuma sebuah kata lisan, titipan selipan dari kalimat orang-orang muslim. Diangtum angsatum sajarotaha am nahnul munsyi'un. Ayo kabeh dicukulaken ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berpikir jauh lagi. Mari kita kembalikan kepada diri kita aja gitu. Rambut Tholib dicukur malam ini. Minggu depan ya. Sebulan jangan potong, ngomong kasih tiada bersama jangnya. Gondrong lagi dipecat dari ini. Coba yang numbuhkan siapa itu? Kan nggak terasa. Apa kerasa podot ini? Aduh nggak ada ya. Allah tinggal dipotong gagah jari dewek kayak baik. Kata sendirinya. Menurut persepsi nafsunya masing-masing. Nah, ini untung ada aturan tentara itu, makanya yang di luar itu rezeki itu buat peletas. Ya Allah, anak macam-macam. Oh ininya kosong, ininya kayak kuda gitu. Tapi ya begitu ya. Gagak atas sendirinya, baru orang lain jengkel lihatnya gitu. Asik Allah. Sudah begitu di merah-merah gitu. Tapi bangga begitu. Naik motor, tengok kanan kiri. Perasaan orang lain itu memuji semuanya. Wah, ada setan. Ya Allah, ada ya. Kalau yang melakukan itu di luar muslim ya kita tidak heran, inilah begitu. Orang-orang Islam itu paham banget sama anak gitu. Kok bisa badan ditato-tato itu? Sudah rambut model-model, kurang-kurang gambar naga, gambar bunga, gambar cangkul, apa arit itu. Aduh, ditaruh di badan ini. Masya Allah. Ada yang dibokong, tadi kemaluannya ada nggak itu?
Macam-macam. Ada yang sampai satu badan itu. Wih, iya pas dibuka, pas sakit apa. Pernah cerita begitu, tapi nggak perlu digunakan. Ada orang dulu malam-malam saudaranya datang ke rumah bapak. Pak minta tolong, yang kakakku sakit, agak sapam, pingsan loh. Sana malam-malam ya namanya emergency begitu ya terpaksa. Tapi setelah itu tahu tuh mau tolonglah jangan cerita sama orang, aku minta jangan cerita udah. Jadi terpaksa aja kita ini begini ya. Kan kalau udah kedengaran ada nggak bisa tidur. Pas dibuka ya Allah iki aku bapak iki awak apa kedok ini. Orang kapan kulitmu gambarnya kayak mungkin kabeh. Ya sudah ini mau langsung apa mau pelan-pelan. Masuk gimana Pak? Gimana? Langsung pingsan. Pelan-pelan aja preman kok takut. Tawarin begitu Pak. Ini mau langsung pingsan apa pelan-pelan? Mau langsung apa langsung pelan-pelan? Maksudnya langsung gimana Pak? Langsung pingsan, kaget dia kan, tangan Pak pelan-pelan ya sudah, ya udah, alhamdulillah sudah keluar dari kehidupan itu bagus. Tapi tetap karena sudah diorator begitu dipermanen, ya Allah, ya udah ya jelas tambah jelek. Gitu. Biasanya begitu tuh orang-orangnya tambah jelek. Gitu. Tapi ada yang ganteng di orator juga ada begitu. Tapi biasanya udah punya pas-pasan wajah ditambah begitu supaya lebih. Lebih sulit. Lebih parah. Masalah ada yang begitu. Balik antum asatun syajarata am nahnul musyirun. Apakah engkau yang menumbuhkan, apa aku yang menumbuhkannya? Gusti Allah ya monggo diberi sadar masing-masing. Dari lahir, dari air sampai jadi bentuk manusia di dalam perut sampai keluar. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah menempuh masa-masa ujian hidup di dunia ini. Sehingga kita nanti tergantung kita keputusannya nanti di akhir kita betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah ya kita akan merasakan kenikmatan di sana. Makanya itu anak-anak yang belum sampai yang dalam masuk wildan itu kenikmatannya tidak seperti kenikmatan orang dewasa deh. Cuma dia bebas hisab saja begitu. Kitalah kalau Allah menentukan kita karunia diampun dapat ampunan dari Allah semuanya sudah lalu diangkat ke tempat yang mulia itu nikmatnya luar biasa. Bapak dulu kembalikan kepada pengulas kepada ayat yang dulu Nisa'ang faja'alna guna abkaron ya, bagaimana Allah mengembalikan wajah-wajah yang dulu sudah keriput, peot, rontok gitu. Kalau 70 kan sudah kayak karet wajah itu. Ngomongnya kayak baling. Nah, nanti akan dikembalikan. Jadi hurin ini ada dua. Ada hurin bidadari yang dikembalikan dari yang asalnya wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah kembali dimudahkan. Makanya insa'ang faja'alna guna abkaron, makanya dikembalikan lagi kepada keluarganya. Laki suaminya yang betul sudah berada di dalam diampuni oleh Allah lalu sudah di tempat yang mulia itu kaget kedatangan istrinya itu. Itu mengalahkan hur yang di surga itu, yang bukan dari wanita-wanita yang di dunia.
Lah mendengar kayak begitu, Umi Salma istrinya Nabi mengatakan, mendengar ayat begitu minta dijelaskan. Bagaimana pengertiannya ya Rasulullah? Siapakah maksudnya hur ini? Nah, lalu jelaskan Nabi bahwa hur ini adalah wanita-wanita yang dimuliakan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena mulia sifatnya, menjaga auratnya di sepanjang jalan, tunduk kepada Al-Quran, kepada Allah, maka ia tunduk kepada suaminya. Rahmalana Yones, bekali bojokmu, agamakan dulu. Kalau sudah demikian, mudah-mudahanlah bisa membekas sepatah kata, bisa meringankan bebanmu. Kalau yang ngomong orang tua beda. Kalau yang ngomong suaminya, oh ya karpe suap, karepmu itu mas. Ngomong bersolek terus mas. Orang lebih atus kan kelepot ya. Ngomong aduh dandan terus kayak apa mas. Aduh. Angel. Intinya buru-buru salah bedak. Aji gue bedakan. Aduh, gue bisa gemoyo. Iya, kalau yang ngomong suaminya ya karepmu itu sih kepengennya cantik terus. Kalau di sini ya rata-rata begitu terbawa lingkungan. Itu kalau wanita-wanita kampung itu, aduh kalau sudah punya anak dua, sudah selanggrokan kayak kaleng bodol ya. Pakainya apa nama BH aja kopat, kapet. Ya begitu. Kalau itu tolong busut ikut buka ini aja. Sini alhamdulillah sini modern. Bisa merawat. Yang ada untuk merawatnya. Kalau yang nggak ada ya seadanya lah. Begitu. Yang penting bisa membahagiakan suami. Tapi suami jangan memaksa ya, kemampuannya begitu pakai bedak 10 ya 10.000. Mau disamakan bedak yang 50.000 ya beda lah aromanya. Mau ya kasihan kali 10.000 tuh enggak apa 1 bulan hancur wajah itu. Kebakaran. Ya gitu. Aduh masya Allah ya kepengennya sih begitu ya. Tapi yang alami aja. Tapi alah mungkin belum nyampe. Mungkin toilet pinggir dulu ya. Gitu. Ini Yohanes lagi proses begitu. Dari yang alami, jangan berlebihan. Tinju ya cukup pakai ya pewarna makanan saja. Warna naga. Hilang. Ada cetar merah darah Marlboro itu hilang. Bener kamu ya itu kamu yang belum punya. Aduh masa mau pakai alat makanan ya pahit mulut ya. Win. Sudah begitu. Nah itulah Korin ini. Jadi ternyata bidadari itu istri-istri kita juga. Makanya tolonglah tega di masa hidupnya, jangan tega di masa setelah meninggalnya. Dulu pernah punya suatu kehidupan rumah tangga yang tidak baik. Kalau tidak cerai akan ketemu. Kecuali cerai di dunia yang nggak ketemu sudah. Tuh makanya hukum cerai itu sudah putus. Di dunia cerai ya di akhirnya nggak bakalan ketemu begitu. Namanya dia pun cerai lalu menikah lagi ya sama suami itu gitu. Kalau itu rezekinya begitu. Kalau di surga itu yang susah. itu yang susah. Kalau di surga tapi itu sama-sama. Ya, kalau sama-samanya di pinggiran, ayo lah begitu. Kalau di surga. Makanya, iya makanya begitu.
Ketika di dunia orang-orang munafik pasti itu mentertawakan kita. Mentertawakan suaminya pasti mentertawakan istrinya, kamu ya. Istrinya pasti mentertawakan suaminya. Kalau berbeda pendapat hal yang demikian jadi nanti yaumil mahsyar begitu. Di akhirat suaminya melihat istrinya. Ada istrinya melihat suami tersisa, ada orang tua melihat anaknya di sisa, anaknya melihat orang tua, macam-macam begitu. Itu menyakitkan juga begitu. Makanya mudah-mudahan bisa kumpul. Ya ayyuhal insan innaka qad hangfa mulaqi. Ya ayyuhal insan, wahai kabeh manusia. Innaka qad hangfa mulaqi, bener-bener betul-betul mengabdi karena Gusti Allah. Nah, ini mau fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Alhamdulillah. Orang yang mendapatkan kitab di tangan kanan ini ya Bapak berpikir lagi, kenapa masih yuhasabu hisaba yasir, tetap masih dihisab, tetapi yasiro seringan-ringannya hisab. Wayang qolibu ila ahlihi masruro, tadi dikembalikan lagi kepada kumpul satu keluarga. Nikmatnya anak bapak kumpul ke Habib, kumpul dari ahli, karo ulama, ketemu karo Kanjeng Abdul Qadir Jailani. Nikmatnya Masya Allah ini kan. Ketemu karo Imam Syafi'i, panutan imam syariat, ya Allah ini kan. Ketemu dengan para sahabat Abu Bakar, kita maksudnya lama keinginan gitu. Ketemu sahabat Umar, nikmatnya luar biasa. Kita sekarang tidak mengenal bagaimana kehidupan Imam Asy'ari, Mbah Asy'ari. Kelak kumpullah kali kita dalam satu safinatus sholihin, dalam satu perahu orang-orang yang satu arah dalam ilmunya. Ketemu dengan orang-orang yang satu jalur dengan kita, bakal ketemu. Itulah wayang qolibu ila ahlihi masrur. Kalau ahli-ahlinya ketemu kabeh, ya Allah. Coba bayangkan. Kita tidak mengalami. Nah, nikmat yang kedua adalah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Masya Allah nikmatnya. Dan yang terakhir adalah tajali insan. Ketemu karo Gusti Allah. Waduh. Tapi ini kata-kata ini enggak usah dikeluarkan. Di luar ukuran keimanan parah. Gusti Allah. Bayangan. Ya mau Ben ketemu sama anu jauh untung Ben begitu. Ya kalau ketemunya di tempat yang enak. Lah ketemu karo Cayu di tempat lain itu lah kamu aja. Tapi agama begitu keadilan Allah, sebelunat-belunate, segoplah-goplahnya orang yang sholat. Sholatnya orang awam tetap wali kedudukannya sini Gusti Allah. Dan sekurang-kurang ajarnya orang yang masih punya tauhid di hatinya, Allah itu Tuhan. Lebih mending daripada orang yang musyrik, yang tidak terampuni lagi. Kalau musyrik abadan abidin khalidina fiha abada. Nah, orang awam ngomong Islam ngake dosane khalidina fiha. Selawas dosa, ukuran dosa, tanggung jawab yang ditanggungnya begitu. Nah, kepengennya kan waya Selasa waya Selasa itu parah. Hisabai
yasir. Kayaknya ya begitu, kepengennya Masya Allah. Tapi ya untuk menggapai itu ya kita mohon kepada Allah. Begitulah tulisannya, jangan pernah bosan. Susahnya menghadapi amarah itu susahnya betul ya. Baru persiapan, sekilas saja sudah setan menyela-nyelani begitu dan begitu. Terus tapi kalau tidak diawasi dengan pengawasan batiniah ya rusak. Inilah keyakinan Bapak dengan adanya 4 unsur dari ahli pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang menentukan kepada jalan mustaqim ini. Makanya kita berpikir kenapa mereka tidak mau, ya, tidak suka dengan tasawuf, tidak suka dengan hakikat, padahal itulah penentunya di dalam ibadah. 2 perkara ini yang punya nilai di hadapan Allah. Ibadah batin mengawasi di dalam, karena hakikatnya yang ibadah itu di dalam. Raga ini hanya alat syariat. Tetapi dari syariat inilah makom-makom itu terbentuk. Ya, sehebat-hebatnya orang juga ngaku ya ilmu batin ya ndak sholat ya batal. Nggak usah sholat ya. Oh aku sholat yo. Awakmu belum sholat. Sholatnya kapan ya? Aling ya berarti alingnya ini setan itu. Ini orang yang betul-betul mari Pak, nggak bisa bilang, nggak bisa mengatakan begitu. Aku sudah sholat, nggak boleh. Hukumnya batal. Jika orang mengatakan begitu ya berarti dia orang batal. Sudah jangan pernah diikuti. Itu pahamnya setan begitu. Meninggalkan syariatnya Nabi. Berarti bukan pengikutnya Nabi. Nabi menekankan Al-Quran adalah imamnya kita semua. Aqimis sholata lidzikri. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Banyak begitu. Al-Quran adalah imamnya kita. Tunduklah kepada aturan Al-Quran. Itulah pesan Nabi. Dan itulah sunatullah yang disampaikan kepada Nabi untuk umatnya. Siapa yang mau mengikuti Nabi, wujud cintanya kita kepada Nabi wujudkan dengan tingkah sunnahnya, kelakuan. Jangan sebatas kata-kata begitu. Dengan sholawat tapi buktikan kedua-duanya. Yang penting adalah perbuatan. Dakwah yang paling tajam itu perbuatan. Dengan kata-kata susah, mungkin susah, bedanya ketawa doang. Ya dengan perbuatan ya. Awal waktu, Allahu Akbar, cepat. Awal waktu masih penrokok yang masih ingatan bocah-bocahan terus. Nah awal waktu itu adalah sunnah Nabi. Itulah namanya tunduk kepada aturan sunnah. Tunduk kepada Al-Quran, ya mengikuti apa ketentuan Al-Quran. Di sana sudah penuh berbagai macam musabisa, mutasabih, cara menunjukkan Allah. Muhakam tentang hukum-hukum sudah di Al-Quran sudah penuh, lengkap semuanya. Tinggal kita butuh penjelasan dari para ulama dengan kias-kiasnya supaya mudah dilakukan. Begitu. Karena tidak cukup dengan langsung Quran dan hadis, tidak bisa. Tanpa penjelasan, tanpa peralihan makna, tafsir dohiri dan tafsir maknawi nggak bisa kita menjalankan. Butuh kias, butuh ijma dari para ulama ya, begitu. Terus betul-betul tadi kadhang famulaki. Kalau sudah kadhang famulaki betul insyaallah. Wa amman utiya kitabu biyamini fasawfa yuhasabu hisaba yasir. Jikalau kita ingin mendapatkan hisab seringan-ringannya hisab, ya ikuti sebisa mungkin. Memohon atus kepada Allah, insyaallah kita dengan akhir daripada ajal mendapatkan maghfirah semua. Amin. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.